mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri dengan megah sebuah bangunan suci. Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Pupusnya Keangkaramurkaan. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita, dengan para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Lis Mardiana sebagai Biung Sinom, Teti sebagai Nilat Paladala, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, Pripanggi sebagai Samirana, Idris Apandi sebagai Busudandai, Desi Indah sebagai Tejah Melati, Insan sebagai Telik Sandi, dibantu oleh Guritno, Ari, Lanti, Dewi Ayu, Elias Gibel, Wiwi, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Perdebatan Busudandai dan Yugawirya membuat suasana di balai peranginan menjadi tegang. Ratu Diah Pramodawardhani segera masuk ke ruang kaputren. Saat itulah dua orang Telik Sandi datang melapor bahwa Tejah Tilaka tengah mengamuk di rumah Busumaya. Tunggu Tejah Tilaka. Kalian tidak akan lolos dari balas dendamku. Kalian harus mati di tanganku. Hiya! Tunggu kataku. Kalian takut mati ya? Dasar pengecut, jiwa tikus. Tejah Tilaka, kami ingin tahu duduk perkaranya, bukan takut mati. Kami ingin tahu untuk apa pertarungan ini. Ini pertarungan balas dendam. Kalian harus berani bertanggung jawab atas perbuatan kalian sendiri. Perbuatan yang mana? Hah? Mengapa kau menaruh dendam pada kami? Apa kesalahan kami? Aku meringkuk di ruang penjara tanpa diperiksa, tanpa diadili. Itu perbuatan siapa? Ingat Tejah Tilaka, kau telah melakukan kejahatan yang berat. Kau telah membunuh suamimu sendiri. Aku punya alasannya kuat mengapa aku bunuh Bu Sutarba. Dia mabuk. Dia memukuli aku, menganiaya aku. Aku harus membela diri. Alah, apapun alasanmu, kau tidak dapat lolos dari hukuman mati karena perkara ini menyangkut nyawa seseorang. Tapi seharusnya kalian periksa dulu. Kalian usut dulu bagaimana peristiwanya. Jangan langsung menyeretku ke ruang penjara. Itu perbuatan sewenang-wenang. Aku tidak bisa menerimanya. Tapi sudahlah, Bu Sutarba sudah mampus. Sekarang tinggal kita selesaikan perkara ini secara adil. Kalian tidak punya alasan untuk menghindar. Sampai ke ujung dunia pun kalian akan kukejar. Ayo, Bu Sumaya. Dan kamu, Bu Supandangaran, bersiaplah. Iya. Tejah Tilaka dengan menggunakan kekuatan Biung Sinom terus-menerus menggempur dua orang lawannya. Busumaya dan Busupandangaran terpaksa berjumpalitan di udara untuk menghindari hantaman pukulan. Mereka hanya mampu bertahan dalam 20 jurus. Serangan Tejah Tilaka benar-benar gencar dan mematikan. Pada saat keadaan mereka sudah amat terjepit, mendadak sebuah bayangan berkelebat menyambar Tejah Tilaka dan melemparkannya ke udara. Mana dia? Mana Tejah Tilaka? Busumaya, ada yang ikut bertarung. Aku hanya mendengar suara teriakannya saja. Suara perempuan? Iya. Sangat mengerikan sekali suara itu. Seperti suara iblis. Tapi dia tidak membiarkan kita. Mungkin dia hanya mau berurusan dengan Tejah Tilaka. Tubuh Tejah Tilaka yang terlempar ke udara malam yang berkabut, jatuh di bawah pohon besar. Kepalanya tersuruk ke balik rimbunan belukar. Ketika dia membalikkan punggungnya,
Biyung Sinom sudah berdiri di depannya dengan segala kekuatan jahat yang dimilikinya. Tapi Tejah Tilaka tidak menunjukkan perasaan gentar. Dengan terbungkuk-bungkuk, dia berdiri sambil menatap liar ke arah Biyung Sinom. Dasar perempuan jahanam, tidak bisa diatur. Apa kerjamu di sini? Dendamku harus terbalas, Biyung Sinom. Dendam sama siapa? Mereka, 2 orang busuk celaka itu telah membuat suamiku jiwanya rusak. Mereka juga menjebloskan aku ke penjara. Goblok! Kamu tidak punya hak membalas dendam. Mereka telah menghancurkan hidupku, Biyung Sinom. Itu perkaramu di masa lalu. Sekarang kamu sudah menjadi milikku. Milik Biyung Sinom. Kamu tidak boleh melakukan sesuatu tanpa perintahku, tahu? Tapi aku tidak tahan, Biyung Sinom. Aku telah diperlakukan tidak adil. Aku harus mencari keadilan sendiri. Akan kubinasakan 2 orang busuk celaka itu. Baru hatiku puas. Kurang ajar, keras kepala. Kamu masih melawanku juga. Aku terpaksa. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Harus bisa. Tidak bisa, Biyung Sinom. Kamu memang perlu dipukul supaya nurut. Ampun, Biyung Sinom. Ampun. Aduh. Dengar, Aduh. dengar. Aku yang punya kekuatan, bukan kamu. Aku yang punya kuasa, bukan kamu. Dan aku juga yang punya dendam, bukan kamu. Kamu tidak punya apa-apa. Kamu hanya boleh mempunyai satu hal. Nurut, patuh padaku. Taat pada perintahku. Mengerti? Aku tidak bisa, Biyung Sinom. Jangan memaksaku. Perempuan sinting. Kamu harus membantu aku menumpas keturunan Samaratungga. Menghancurkan Kamulan dan Istana Mataram. Tidak, Biyung Sinom. Aku tidak bisa. Kurang ajar. Biarkan aku membalas dendam lebih dulu. Keparat. Setan alas. Ini. Kalau mau balas dendam, terimalah. Suasana Tilam Sari, ruang peraduan Sri Maharaja Rakai Pikatan, kelihatan tenang senyap. Tampak Sri Maharaja dan Permaisuri duduk di tepi ranjang. Mereka tengah membicarakan perihal suasana di Istana Mataram, termasuk kebijakan pemerintah Mataram sepeninggal Sri Maharaja Samaratungga. Tampaknya suami istri tersebut tidak sepaham. Mengapa Dinda kelihatan risau? Bukan risau, Kanda. Tapi saya jengkel. Apa yang dilakukan para busuk itu sudah keterlaluan. Kenapa? Dinda harus ingat, mereka adalah para pembantu kita dalam menjalankan roda pemerintahan. Mereka bodoh dan penuh kedengkian. Tapi saya kira mereka cukup memiliki kesetiaan, Dinda. Maaf, Kanda. Saya belum yakin. Justru menurut pengamatan saya, mereka, para busuk itu, kurang bersikap terbuka. Ada yang ditutup-tutupi, ada yang mereka sembunyikan. Atas dasar apa Dinda Pramodawardhani mempunyai prasangka seperti itu? Naluri saya yang mengatakan demikian. Dinda, memerintah sebuah negeri tidak bisa hanya mengandalkan petunjuk naluri saja. Saya hanya khawatir, saya cemas. Saya takut negeri yang begitu indah, hasil perjuangan mendiang Ayahanda Maharaja Samaratungga, akhirnya tidak bisa diselamatkan lagi karena ada tangan-tangan kotor ikut memerintah. Sudahlah, Dinda. Tidak baik berburuk sangka seperti itu. Tapi saya mengatakan sesuai kenyataan, Kanda. Mereka itu, para busu bisa apa? Kemampuan mereka apa? Hanya karena Kanda Maharaja berasal dari Wangsa Sanjaya, mereka bisa ikut masuk dan tinggal di istana. Bukankah benar apa yang baru saja saya sampaikan? Dinda, kita sedang di ruangan Tilem Sari. Seharusnya kita membicarakan sesuatu yang menyenangkan, yang indah-indah, yang bisa menambah akrab hubungan kita sebagai suami istri. Ya, tidak sepantasnya sekarang ini kita bicara tentang permusuhan dua wangsa. Saya tidak membicarakan permusuhan wangsa. Kanda jangan salah paham. Saya hanya kecewa
Melihat tingkah para busu, saya tidak percaya sepenuhnya pada mereka. Tetapi baru saja Dinda membawa-bawa Wangsa Sanjaya. Apakah ada seorang busu dari Wangsa Selendra? Dalam hal ini, saya kurang sependapat, Dinda. Jangan digebyah uyah. Nanti semuanya asin rasanya. Jangan disamaratakan, Dinda. Memang ada busu yang malas dan bertingkah. Tetapi ada juga di antara mereka yang cakap bekerja dan bisa dipercaya. Sebaliknya, belum tentu penggawa kerajaan dari Wangsa Shailendra semuanya luhur budi pekertinya. Jauh dari rasa sirik, iri dan dengki. Semuanya tergantung manusianya, Dinda. Tapi jumlah orang-orang seperti Bu Sudande lebih banyak. Sebentar, Dinda. Kalau Dinda mengambil kesimpulan seperti itu, berarti Dinda meragukan kepemimpinan saya. Seharusnya Kanda pandai memilih siapa yang bijak dan siapa yang tidak. Ya, seperti yang pernah dilakukan Ayahanda Samaratungga. Saya juga sudah melakukannya. Busu yang kurang cakap tidak akan saya berikan jabatan maupun wewenang yang benar. Kalau Kanda sudah melakukannya, sudah benar dan tepat memilih orang, saya tidak akan jengkel seperti ini. Ya, itu karena Dinda tidak mampu menahan diri. Dan itu adalah pendapat pribadi Kanda. Kenyataannya, saya tidak demikian. Saya lahir dan dibesarkan oleh seorang Maharaja Wangsa Selendra yang bijaksana. Meskipun berkuasa, Ayahanda Samaratungga tidak pernah menginjak-injak rasa keadilan atau kebenaran. Kalau mau, sebenarnya beliau bisa memusnahkan seluruh keturunan Wangsa Sanjaya, musuh negara saat itu. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau justru merangkul mereka, menyapa mereka sebagai manusia yang memiliki martabat yang sama, menyayangi mereka, memberi mereka senyum persaudaraan. Hingga akhirnya, kedua Wangsa yang bertikai bisa berdamai dan hidup dalam suasana kerukunan dan ketentraman. Nah, hal itu menjadi bukti bahwa beliau mampu menahan diri. Beliau mampu mengalahkan rasa kesombongan, sifat serakah manusia dan sok kuasa. Saya dibesarkan dan dididik oleh seorang maharaja yang demikian. Bagaimana saya bisa tidak punya kemampuan menahan diri? Saya dapat mengemukakan cerita yang kurang lebih intinya sama. Saya lahir dan dibesarkan oleh Wangsa Sanjaya. Kami adalah orang-orang yang cinta damai. Tetapi sejarah juga membuktikan bahwa Wangsa Sanjaya adalah keturunan pendekar unggulan. Mereka wangsa petarung yang hebat. Kami sanggup berperang puluhan tahun untuk membela martabat dan kemerdekaan. Kalau toh akhirnya Wangsa Selendra menanamkan kekuasaan dan kedikjayaannya di Mataram, bukan berarti kami menyerah, Dinda. Tidak. Wangsa Sanjaya bukan wangsa picisan. Lebih baik seluruh anak keturunan kami musnah daripada harus bertekuk lutut di depan musuh. Tetapi ayahandamu, Sri Maharaja Samaratungga, kemudian bersikap lain. Beliau tidak pernah menganggap kami sebagai wangsa yang dikalahkan. Hal itu membuat lubuk hati kami sebagai wangsa yang tersentuh. Lalu kami sambut dengan hangat tawaran berdamai. Di samping juga gagasan untuk mempersatukan kedua wangsa. Itulah sebabnya Dinda bisa lihat sendiri. Ribuan orang-orang Sanjaya pergi berduyun-duyun meninggalkan desa mereka, meninggalkan sanak keluarga untuk ikut membangun Kamulan Bumi Sambara Budura. Dan mereka mengerjakan semua itu dengan rasa tulus, Dinda. Rasa persaudaraan yang dalam, bukan sebagai budak yang kalah perang, Dinda. Semua itu juga merupakan bukti nyata bahwa kami adalah wangsa yang mampu menahan diri. Dinda harus ingat itu. Apakah mereka diam dan tunduk bukan karena menyimpan segumpal rasa dendam? Kami bukan wangsa pendendam. Tapi kelakuan para busu itu benar-benar tercela. Saya jijik melihatnya. Ya, mungkin Kanda bersih, tapi mereka, saya tidak yakin orang-orang itu mengerti dan mau menerima gagasan almarhum Ayahanda Samaratungga. Dinda Pramodawardhani,
Janganlah Dinda terus-menerus berburuk sangka. Akan tidak baik akibatnya. Saya tidak bisa membohongi hati kecil saya. Terus Kanda. sekarang maunya bagaimana? Kanda harus bertindak lebih tegas. Tegas bagaimana maksudnya? Mereka harus diawasi lebih ketat. Ah, Dinda. Mereka bekerja langsung di bawah pengawasanku, tahu? Tapi mereka licik. Kalau Kanda Maharaja lengah, mereka akan mencaplok kita dari belakang. Itu tidak akan pernah terjadi, Dinda. Mereka ingin merebut kekuasaan dari tangan Kanda. Dinda, sama sekali tidak benar itu. Itu fitnah. Saya hanya tidak ingin Kanda menyesal kelak di kemudian hari. Saya tidak akan pernah menyesal, Dinda. Dan saya bukan anak kecil yang gampang ditakut-takuti seperti itu. Saya adalah Dyah Rakep Ikatan Pumanuku, Maharaja Mataram. Dan saya, Dyah Pramodawardhani Semaratungga Putri. Perdebatan sengit itu mendadak terhenti. Dyah Pramodawardhani menyeka air mata yang mulai menetes di pangkuannya sambil menatap sang suami yang berdiri di sudut ruangan dengan wajah tegang. Wanita bangsawan itu tampak sangat menyesal. Dia lalu berlutut di depan Sri Maharaja sambil bicara dengan suara terbata-bata. Maafkan saya, Kanda. Saya lepaskan hati. Sudahlah, lupakan. Lupakan saja. Anggap semua ini merupakan godaan yang harus kita atasi bersama. Saya menyesal sekali. Tidak seharusnya saya mempunyai pikiran sebijik itu. Kita memang harus selalu berpikir jernih. Harus membiasakan menggunakan akal sehat. Saya hanya takut kehilangan Kanda Pikatan. Tidak. Dinda tidak akan kehilangan siapa-siapa. Tidak ada yang bisa memisahkan kita selama kita masih ingin bersama-sama, Dinda. Suasana ruangan Tilemsari kembali tenang. Tak ada lagi suara pertengkaran. Bahkan beberapa saat kemudian lampu ruangan padam. Suasana tambah senyap. Hanya terdengar nyanyian serangga malam di sudut-sudut taman. Barangkali bercampur dengan bisikan-bisikan lemah yang hanya bisa didengar oleh mereka sendiri. Kanda Pikatan. Dinda Pramodawardhani. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Peristiwa apa lagi yang akan menimpa Istana Mataram dan pembangunan Kamulan? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Borobudur. Sampai jumpa.